niki bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Menawi kula njenengan ngaji saenipun ngados ngeten niki. Ngaji teng dalem ngoten, ora usah akeh-akehan, nggih. One day one ayat mawon. Satu hari satu ayat. Ketahuilah maknanya, pahamilah maksudnya, dan mari kita ambil hikmah. Jadi ngoten, ngaji diwaca sampai khatam. Hasilnya apa? Ora genah, ora ngerti lah. Niku aja ngono. Nggih. Syukur nek khatam ya ngerti niku luar biasa. Minimal wong niki pedoman, dawuh-dawuh Gusti Allah kangge pedoman gesang kula jenengan ya dimengerti maknane. Minimal itu terjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sederek sedaya rahimakumullah. Monggo kita nerasaken ngaosipun sakmenika dumugi surat Al-Fatih, surat yang ke-48 ayat 10 sampai dengan 15. Adapun yang menjadi tema pembahasan dalam ayat-ayat ini, pertama adalah tentang baiat yang dilakukan para sahabat kepada Rasulullah. Pada hakikatnya baiat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diterangkan tentang sifat-sifat orang munafik yang berasal dari orang-orang Badui, orang-orang Arab di pedesaan. Ini antara lain dua tema besar. Monggo dipun semak waosanipun salajeng mangke dipun pahami makna kalimat per kalimat, dipun pahami ugi keterangan tafsiripun. Tema yang pertama tentang baiat. Baiat pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa baiat itu janji setia yang dilakukan oleh para sahabat Rasul kepada Rasulullah SAW yang berada di tempat Hudaybiyah, jarak 22 km sebelah baratnya Mekah. Perjanjian ini atau istilahnya sumpah setia kepada Rasul ini dilakukan karena mendengar bahwasannya kaum muslimin akan diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat kaum muslimin hendak melakukan umroh. Maka Rasulullah mengangkat janji kepada para sahabat, dan sahabat setia untuk membela Rasul, membela agama Allah sampai titik darah penghabisan. Ini baiat ya, dipun ustani baiatur ridwan yang dilakukan di bawah pohon samurah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yubayi'unaka
mereka berjanji setia kepadamu, kepada Rasul, berjanji akan membela agama Allah, berjanji akan mendukung perjuangan Rasulullah. Innama yubayi'unallah, sesungguhnya hanyalah mereka berjanji setia kepada Allah. Memang secara dohir para sahabat berjanji kepada Rasulullah, tangan-tangan para sahabat di bawah tangan Rasulullah. Jadi cara baiat itu tangan ditempelkan, para sahabat tangannya ditumpuk, ditempel-tempelkan, lalu yang di atas tangannya Rasulullah. Kemudian para sahabat menyatakan kesetiaan kepada Rasul dan ingin membela ajaran Islam, di mana kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy saat itu mengancam kepada sekelompok kaum muslimin yang sedang hendak berumroh, jumlahnya 1.400 dengan berpakaian ihram niku nggih. Yadullahi fauqa aidihim, yadullahi tangannya Allah fauqa aidihim, di atas tangan mereka. Ini maksudnya bukanlah tangan seperti yang kita punya. Janji yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasul itu secara tidak langsung janji yang disampaikan kepada Allah. Jadi ini ibaratnya yatullah fauqa aidihim, janji mereka di bawah tangannya Allah. Faman nakasa, maka barang siapa melanggar, fa innama yangkusu ala nafsihi, maka sesungguhnya hanyalah yang kusu, dia melanggar ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jika dalam perjanjian, dalam baiat ini ada orang mukmin yang melanggar janji, tidak mau membela agama Allah, tidak mau setia kepada Rasulullah, maka pada dasarnya pengingkaran janji itu akan merugikan dirinya sendiri. Karena janji ini telah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa man aufa, dan barang siapa menepati bima ahadahu alaihullah, dengan apa yang berjanji alaihi atasnya Allah, fasayu'tihi ajron azima, maka dia Allah akan memberinya ajron azima, pahala yang besar. Jadi janji ini jika ditepati pahalanya besar, membela agama Allah, ya, mendukung perjuangan Rasul, ini pahalanya luar biasa, ajron azima. Tapi tadi kalau sampai janji ini diingkari, maka orang yang mengingkari janji setia kepada Rasul dalam baiat ini akan mendapatkan azab Allah, akan merugikan dirinya sendiri. Dan iki nggih, mula kados kula panjenengan kalau berjanji, yang mana janji itu dilakukan dengan penuh kesungguhan, jangan sampai kita mengingkari janji. Ya. Tepatilah janji itu, karena pada hakikatnya janji itu sebagai hutang. Al-wa'du dainun, janji itu hutang, harus dipenuhi. Ya, ini kisah tentang baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah tahun 628 Masehi, yaitu tahun 7 Hijriah. Ya, Rasulullah sudah berada di Madinah selama 7 tahun. Ini dikenal dengan baiatur ridwan, yaitu baiat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita beragama Islam ini juga perlu berbaiat? Kula panjenengan baiatnya dengan mengikrarkan 2 kalimah syahadat. Ya.
Asyhadu alla ilaha illallah. Saya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Saya menyatakan tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Itu janji kita. Ya, mengingkari janji ini akibatnya fatal. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar. Aku menyatakan bahwa kami siap untuk mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan ikrar itu setiap sholat, tahiyat yang kita baca, ya, ini merupakan ungkapan pernyataan keagungan kita kepada Allah, merupakan ungkapan janji setia kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka itu wajib dalam tahiyat itu ada syahadat, itu wajib. Nek kula njenengan mboten mau syahadat dalam sholat, sholatnya tidak menjadi sah. Maka berulang kali kita baca syahadat, mari diikrarkan, saat itulah kita mengulangi janji kita kepada Allah. Yeah. Tema yang kedua, niki panjang ya, sifat orang munafik dari kalangan Badui. Orang Badui itu orang Arab yang ada di padang pasir pedesaan. Ya. Ini ternyata mereka juga mengaku Muslim, tapi di kalangan mereka yang akan diceritakan dalam ayat ini, ternyata Islamnya masih disangsikan. Tergolong, terindikasi dia sebagai orang-orang yang munafik. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi. Sayaqulu akan mengatakan laka kepadamu, al mukhallafuna mereka yang tertinggal di belakang, minal a'rabi dari orang-orang Arab dusun. Jadi ini waktu Rasulullah berangkat ke Hudaybiyah, waktu Rasulullah berniat untuk melakukan umroh bersama para sahabat, ini ditawari, semua kaum muslimin ditawari, mari gabung datang ke Mekah untuk menunaikan umroh. Rasulullah mengenakan kain ihram, para sahabat pun menggunakan kain ihram, tidak membawa senjata. Bahkan hewan-hewan yang akan disembelih di Mekah ini telah dibawa dengan jumlah yang banyak. Nah ini semua orang diberitahu, mari ya untuk datang di Mekah untuk menunaikan umroh. Niki wonten segolonganipun tiyang Badui, niku mboten pengen derek niki. Padahal Rasulullah mengerahkan kaum muslimin untuk menggetarkan orang kafir Quraisy di Mekah. Inilah umat Islam sudah banyak jumlahnya. Itu maksud Rasulullah untuk itu. Tapi sebagian orang Badui enggan untuk mengikuti Rasul, bahkan mereka beralasan saghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Jadi sebagian orang Badui itu beralasan saghalatna, telah menyibukkan kami, amwaluna harta kami, usaha kami, perdagangan kami, wa ahluna dan keluarga kami, fastaghfir lana, maka mohonkan ampun untuk kami. Niki orang Badui menyampaikan alasan kepada Rasul bahwa mereka tidak ikut gabung dengan kelompok yang mau menunaikan umroh dengan alasan sedang sibuk mengelola hartanya, sedang sibuk dengan tanggungan keluarganya. Ya sorry, untuk dimohonkan ampun kepada Allah. Itu alasan yang mereka buat semacam itu. Yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim.
Niki penjelasan sikap sing kados ngoten kala wau mboten sikap ingkang leres. Yaquluna, mereka berkata, bi alsinatihim, dengan lesan lidah mereka, ma laisa fi qulubihim, apa yang laisa tidak ada fi qulubihim, dalam hati mereka. Jadi ini penjelasan niku sikap boten sae, hanya ucapan saja. Kalau mereka sibuk dengan harta dan keluarganya, hanya ucapan saja, mereka ingin dimohonkan ampun kepada Allah atas alasan mereka tidak berangkat menuju ke Mekah. Ya, sebetulnya di dalam hatinya tidaklah seperti itu. Ya. Apa yang ada dalam hati orang-orang pedesaan di Arab saat itu, mereka itu punya prediksi. Niki suudone ngeten nggih, dipun terangke tenggene tafsir ngeten. Mereka punya prediksi bahwa Nabi Muhammad yang tidak membawa senjata datang ke Mekah dengan 1.400 jamaah yang mau umroh. Ini mereka semuanya nanti akan diperangi oleh orang kafir, akan dimusnahkan oleh orang kafir. Itu prasangka orang-orang Badui, sehingga orang Badui nggak mau terlibat. Kalau gabung dengan Rasul pasti akan jadi korban, mereka akan lenyap semuanya. Dan itu prasangkane kados ngoten. Ya. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Qul, katakanlah, faman yamliku, maka siapakah yamliku, memiliki, yang berkuasa, lakum, untuk kalian, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun. Jadi ini dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya. Siapa yang akan menguasai kamu, orang-orang Arab yang pedesaan? Kalau Allah itu menghendaki, maka sesuatu pasti akan terjadi. Karena kekuasaan yang ada padamu itu di bawah kekuasaan Allah. Jadi mereka yang mengelola hartanya, mereka yang mengelola keluarganya dengan alasan itu, nek Gusti Allah itu ngersake, maka harta bisa lenyap, keluarga yang dijaganya pun bisa dimatikan oleh Allah dengan kehendaknya. Soalnya sing kuwasa Gusti Allah, maka tidak perlu memiliki suudzon seperti itu. Lah kula jenengan nggih sampun ngantos nggadahi sifat suka suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Karena buruk sangka itu termasuk perbuatan tercela. Ya. In arada bikum dzarron, jika dia menghendaki, nek Gusti Allah ngersake bikum, bagi kalian orang-orang Arab Badui, dzarron, mudarat, bahaya, bencana, au arada bikum naf'an, atau dia menghendaki bagi kalian kemanfaatan. Nek Gusti Allah menghendaki madharat datang pada orang Badui, tidak ada yang bisa mencegah menolaknya. Tapi kalau Allah memberikan hal yang manfaat pun, itu akan terjadi. Sehingga keberadaan Badui itu sebetulnya semua berada di bawah kekuasaan Allah. Tidak perlu suudzon seperti yang disampaikan tadi. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Bahkan kana Allahu, adalah Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan, khabiron, maha mengetahui. Dados niki orang-orang Arab Badui tidak usah bertingkah macam-macam. Semua yang mereka lakukan diketahui jelas oleh Allah. Diketahui. Kalau mereka itu menampakkan alasan-alasan secara lisan seperti tadi, karena menjaga hartanya, keluarganya, dan minta dimohonkan ampun kepada Allah,
itu Allah tahu persis apa yang tersimpan di dalam hatinya. Apakah memang seperti itu atau itu hanya ucapan belaka? Itu Allah Maha mengetahui seperti itu. Ini pun bisa kita ambil pelajaran, apapun yang ada dalam hati kita. Kula jenengan ngibadahi niku khusuk napa mboten? Kula jenengan ibadahe ikhlas napa mboten? Gusti Allah pirsa. Mulane niki kedah kula jenengan nggadahi keyakinan ngoten nika. Kula jenengan hadir di majelis taklim ngeten menika, yang ikhlas, yang kurang ikhlas, yang terpaksa, Allah tahu semuanya. Maka menata niat itu penting. Menata niat penting. Apa yang kita lakukan diketahui secara jelas, detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal dhanantum allai yanqalibar rasul allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada. Bal dhanantum, tetapi dhanantum, kalian telah menyangka. Niki orang-orang Badui Arab pedalaman menyangka allai yanqalibar rasulu, bahwa tidak akan ayang qaliba, tidak akan kembali ar-rasul rasul wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin ila alihim, kepada keluarganya. Orang Arab Badui niku dijak umroh mboten purun karena punya prasangka buruk bahwa Nabi akan diperangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi akan menjadi korban bersama orang-orang mukmin di kota Mekah. Nah ini prasangkane, dan tidak akan kembali pada keluarganya. Lho niku nggih, selama-lamanya abadan. Niki prasangkanya orang kafir yang ada di, orang munafik yang ada di Arab pedesaan. Jadi mereka berprasangka yang tidak bagus. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum. Wa zuyyina, dan menjadikan atau memandang baik dzalika, demikian itu, fi qulubikum, dalam hati kalian. Wong munafik sing nika wau berada di pedesaan Arab niku merasa senang. Nek wong mukmin Nabi di sana akan diperangi dan kalah, maka mereka ini akan menjadi aman. Orang-orang Badui itu akan menjadi aman, tidak lagi dipaksakan untuk mengikuti ajaran Islam. Itu prasangkanya seperti itu. Wa dzanantum dzannasau, dan kalian telah menyangka dzannasau, sangkaan yang buruk. Niki Nabi sudah berniat tidak membawa senjata, memang tidak berniat untuk perang. Nabi hanya ingin menunaikan umroh. Sahabat-sahabat juga sebagian ingin berkunjung ke kampung halaman yang sudah 7 tahun ditinggalkan. Mekah itu kan kampung halamannya. Ya, mereka ingin bertemu kerabat keluarga yang ditinggal hijrah. Tapi sangkaan orang Arab Badui tadi, kalau Rasulullah nanti bersama para orang-orang mukmin diperangi oleh orang kafir Quraisy, mereka lenyap semuanya, sehingga orang-orang Arab Badui akan terbebas dari semuanya itu. Mereka akan selamat dari ancaman-ancaman seperti itu. Wa kuntum qauman bura, dan adalah kalian orang munafik yang berada di desa-desa Arab, ya, Badui tadi, qauman bura, kaum yang binasa. Soalnya ora jelas, kafir yang mboten,
mukmin yang benar juga tidak. Ora jelas niki nantinya akan binasa niku. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi, dan barang siapa lam yu'min yang tidak beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, ini termasuk sindiran kepada orang Arab yang Badui tadi. Mestinya kalau dia iman akan ikut bersama Rasulullah. Mestinya kalau beriman dia akan mentaati perintahnya Allah. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Fa inna, maka sesungguhnya kami Allah, a'tadna, kami menyediakan lil kafirina, untuk orang-orang kafir, sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Terus pinginane dipun sebut neraka niku wonten 8, di antaranya ada neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini menyala-nyala, setiap orang yang masuk ke dalamnya kepala langsung lenyap. Mergo banget panasnya. Sa'ir yang menyala-nyala. Ini orang yang tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Ini gambarannya wong Badui Arab yang tidak mau mengikuti anjuran Rasul, ya, itu ancamannya adalah neraka yang menyala-nyala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Walillahi, dan milik Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi. Yaghfiru liman yasha, dia memberi ampun, liman yasha, kepada siapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan dia mengazab siapa yang dia kehendaki. Ini masih ada peluang orang-orang munafik dari Arab Badui niku nek purun tobat, insaf, sadar, niku Gusti Allah saged mawon paring pangapunten. Soalnya Allah itu bisa saja mengampuni orang yang dikehendaki. Tapi nek wong Arab Badui mboten purun tobat, ngerasa bener. Walaupun Rasulullah kaum muslimin sudah pulang selamat, dia nggak mau bertaubat kepada Allah, maka Allah pun kalau berkehendak untuk mengazabnya itu akan terjadi. Niki juga berlaku bagi semua hamba Allah. Nek Gusti Allah paring pangapura, itu pun bisa terjadi meskipun dosa itu sangatlah banyak dan besar. Tapi kalau Allah ingin mengazab hambanya, itu pun bisa terjadi meskipun petunjuk-petunjuk telah diberikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa kana, dan adalah Allah ghafuran, maha pengampun, rahiman, maha penyayang. Ini peluang bagi orang yang mau bertobat. Jangan berberat hati untuk mengakui kesalahan. Jangan berberat hati dan jangan ditunda-tunda untuk kembali kepada jalan yang benar. Tobat itu hakikatnya seperti itu. Menyesali perbuatan buruk, tidak mengulang kembali perbuatan buruk itu, dan berada di jalan yang benar. Lho nek kersa ngoten, tiang-tiang munafik niki wau tetep dosane dipun ngapura. Niki luar biasanya sifat Allah yang Ghafurur Rahim, ya. Ghafurur Rahimah, ya, maha pengampun, maha penyayang, ya. Nek cara kula jenengan kan mboten ngoten, mau wis suudzon kaya ngono, ya. Misalnya minta maaf, mengakui kesalahan, kula jenengan wis gemes, wis pokoke ora, ya. Kan ngoten. Lah Allah iki mboten ngoten, Ghafurur Rahimah. Sinten mawon ingkang rumaos dosane kathah, kersa tobat, apalagi bulan Ramadan niki. Ramadan niki bulan maghfirah, bulan diampuninya dosa-dosa hamba Allah yang mau berpuasa. Ini peluang. Mula nek kula jenengan siyamipun sae, otomatis dosane dipun
ngapura. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa puasa bulan Ramadan dengan dasar iman, wahtisaban mengharap ridho Allah secara ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan diampuni. Dan iki nggih, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha daruna nattabi'akum. Sayaqulul mukhallafuna, akan berkata orang-orang yang tertinggal di belakang. Ya, jadi niki wong Arab sing Badui niku mboten nderek rombongan tenggene Mekah, tidak juga berbaiat setia kepada Rasul di Hudaibiyah. Jadi mboten baiat teng mriku. Lah niki karepe nek wonten peluang-peluang yang menguntungkan secara materi, orang Badui itu akan ikut gabung dengan Rasulullah. Niki nggih. Jadi akan ikut gabung niki. Maka orang-orang yang berkata, yang tertinggal, yang belum berangkat ke Hudaibiyah ini, idzan talaqtum, apabila kalian berangkat ila maghanima, kepada rampasan perang, lita'khudhuha, untuk kalian mengambilnya, zaruna, biarkanlah kami, nattabi'kum, kami mengikuti kalian. Niki terlihat sifatipun tiyang munafik. Nek diajak kayak mau berangkat penggene Mekah, karena resikonya akan diserang oleh orang-orang Mekah kafir Quraisy, tidak berani karena bersiko. Tapi nek niki sakbadanipun Rasulullah kundur saking Mekah karena ditolak, nggak boleh umroh. Umroh dilakukan tahun depan, diberikan hari khusus, mereka bebas kaum muslimin untuk umroh dan tidak akan diganggu. Hari itu pulang, setelah pulang niku bulan Muharram. Niki kan ke Hudaibiyah itu bulan Dzulqa'dah. Baru Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram lah. Bulan Muharram inilah, bulan Muharram itu ada peperangan, ya. Dan orang-orang yang tadinya tidak ikut gabung ke Hudaibiyah ingin ikut gabung perang ke Khaybar. Di Khaybar itu orang Yahudi banyak. Di Khaybar itu tempatnya untuk merekayasa suatu tujuan-tujuan buruk supaya kaum muslimin bisa ditumpas dari muka bumi. Itu tempatnya di Khaybar. Dan Rasulullah mendengar bahwa kekuatan Khaybar ini orang-orang Yahudi bersama yang lain akan menyerang kaum muslimin. Nah, sehingga mendengar ini Rasulullah berangkat ke Khaybar. Ya. Di Khaybar ini perkiraannya Rasul akan menang. Makanya orang Arab yang Badui pengen gabung. Soalnya kalau menang itu nanti dia akan membawa rampasan perang, ghanimah. Nah ini kan kelihatan licik. Nek kayak mau berangkat ke Mekah, Rasul tidak membawa senjata, nyamari. Bisa menjadi korban nanti. Tapi ini senjata lengkap dibawa, menyatakan perang musuh orang Yahudi di Khaybar. Ini pasti prospeknya bagus untuk mendapatkan harta. Mereka ingin gabung, bahkan mereka ingin nantinya yang menjadi garda depan untuk melawan orang Yahudi. Dan niki taktiknya ngoten niku. Jadi saat perang Khaybar itu Rasulullah membawa pasukan yang sudah dilengkapi dengan persenjataan. Ya. Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan kemenangan yang gemilang. Padahal musuh ini jumlahnya juga banyak. Ya, musuhnya itu tidak kurang dari 10.000. Padahal kaum muslimin hanya 1.600. Niki nggih. Perang Khaybar niku.
1.600 musuh 10.000. Ternyata kaum muslimin mengalami kemenangan. Ini lagi-lagi Allah memang menjadikan para malaikat sebagai backing dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki nggih. Yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Yuriduna, mereka hendak, ayyubaddilu, bahwa mereka akan mengganti kalamallah, firman Allah. Ya, jadi orang-orang munafik ingin memutarbalikkan fakta. Ya. Kalau sekiranya dia tidak untung, maka tidak mendukung, tidak gabung. Kalau sekiranya peperangan menguntungkan, dia ikut, harapannya mendapat ghanimah. Maka seperti ini tidak dianggap benar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan orang-orang yang ikut di Hudaybiyah, yang ikut berangkat ke Mekah 1400, itulah yang berhak menerima ghanimah. Jadi kecelik niki, orang-orang Arab yang Badui tadi tidak ikut datang ke Mekah saat ada baiat di Hudaybiyah. Mereka tidak mendapat ghanimah. Niki. Qul layattabi'una, katakanlah layattabi'una, tidak akan kalian mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah qalallahu, berfirman Allah, min qablu, dari sebelumnya. Jadi perang ini Khaybar niki mereka tidak diajak, tidak dilibatkan karena punya niat yang tidak baik, hanya untuk mengincar mendapatkan ghanimah. Fasayakuluna baltah sudunana, fasayakuluna, maka akan berkata mereka, bal, bahkan, tetapi, tahsudunana, kalian dengki pada kami. Lho niki ora dijak tenggene peperangan Khaybar, disangka Rasulullah punya kebencian, punya rasa dengki dendam, tapi waktu diajak ke Mekah malah ora gelem. Alasane ngopeni ya bondo dunyone keluargane. Lah ngeten iki kan repot. Itulah keadaan orang munafik, remang-remang, abu-abu, tidak jelas, sehingga merepotkan. Kalau orang kafir jelas berada di luar, jelas sebagai musuh. Kalau orang mukmin jelas ada di dalam dan mendukung perjuangan. Orang munafik itu boten ngoten, ya. Jobone ketok Islam, mukmin, dalamnya sebetulnya memusuhi orang Islam. Orang ini paling bahaya, musuh dalam selimut. Dan mulane nek kula jenengan nggadahi sifat-sifat munafik, enggal kula panjenengan bertaubat, tinggalkan sifat buruk itu. Ciri-ciri munafik wonten 3 utawi sekawan. Dalam hadis pernah disampaikan, ayatul munafiki salatun, tanda munafik niku 3, idza hadasa kadzaba, nek ngomong goroh, bohong. Poso-poso kok bohong, posone mboten pikantuk ganjaran. Ya, Allah tidak butuh lapar hausmu kalau poso-poso sampai bohong. Mulane bakul-bakul jajanan lebaran ini aja bohong nggih. Demi Allah niku mau ditawar sak menten, bohong poso repot niki. Nggih. Kula panjenengan kedah terbiasa jujur. Idza hadasa kadzaba, cirine wong munafik. Wa idza tumina khona. Ya. Atau wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khona, jika dipercaya berkhianat. Iki ana tabungan kanggo parcel.
Biasanya ngoten ibu-ibu seneng ya. Pokoknya per bulan 10.000, 10.000 awet riyen nggih. Mengko nek bodo entuk parcel. Lah wujude apa wis boten genah sing penting seneng, Pak. Bodo-bodo ono sing ngirim seneng. Lah niki. Lah niki kadang-kadang tidak sedikit yang dibohongi. Ternyata Ramadan selesai tidak mendapat bingkisan. Repot niku. Kathah sing ngoten niku. Mula kula jenengan sampun ngantos ya terlibat dalam korban maupun pelaku kebohongan. Iki nggih. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bal bahkan tetapi kanu adalah mereka la yafqahuna mereka tidak mengerti illa qalilan kecuali sedikit. Jadi kualitas orang-orang munafik itu sangatlah rendah, dipandang tidak punya kecerdasan. Nek cerdas mukmin, nek ora cerdas yo kae mau nopo kafir, musuhi kebenaran. Lah wong munafik niki punya derajat yang rendah. Ya, dia tidak memiliki pengetahuan illa qalilan kecuali sedikit. Mulane niki kula njenengan sampun ngantos tergolong dados tiang-tiang munafik. Nggih. Menika sampun rampung, dados ada 2 tema telah disampaikan. Yang pertama tentang baiat, yang kedua tentang kisahnya orang-orang Arab yang munafik, orang Badui dengan segala trik-trik mereka. Dan Allah mengetahui segala tipu daya mereka. Para jamaah, niki bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Menawi kula njenengan ngaji saenipun kados ngeten iki. Ngaji teng dalem ngoten, ora usah akeh-akehan, nggih. One day, one ayat mawon. 1 hari 1 ayat. Ketahuilah maknanya, pahamilah maksudnya, dan mari kita ambil hikmah. Jadi ngoten, ngaji diwaca sampai khatam. Hasilnya apa? Ora genah, ora ngerti lah. Niku aja ngono. Nggih. Syukur nek khatam ya ngerti niku luar biasa. Minimal wong niki pedoman, dawuh-dawuh Gusti Allah kangge pedoman gesang kula jenengan ya dimengerti maknane. Minimal itu terjemahnya. Tapi nek namung terjemah, kathah kula jenengan sing boten paham. Ya, maka perlu tafsir. Lah kula sampun maos tafsiripun, wekdal menika dipun aturke supados saged paham ayat-ayat yang disampaikan. Nek ngeten kan mantap ya. Dengan kula maca-maca terus hasilnya apa, perintah Gusti Allah apa ora genah niki mboten sae niku nggih, kirang sae nggih. Menika sampun rampung, monggo sesi tanya jawab. Ini masih ada 1/4 jam, 15 menit. Monggo pertanyaan bebas, saged berkaitan kalian ingkang dipun terangke utawi bab sanesipun. Monggo nggih. Monggo Pak Romdon nggih. Romdon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema Pak Muja. Nggih. Dalam puasa kita mengenal 10 pertama penuh rahmat, 10 yang kedua maghfirah, dan 10 yang terakhir itu minan nar. Mohon diterangkan ketiga-tiganya itu dengan singkat, dan peruntukannya apakah memang hanya untuk orang yang berpuasa saja, Pak? Pertanyaan yang kedua, kita hidup dari 2 unsur, Pak, unsur jasmani dan rohani, atau orang mengatakan jasad dan roh. Yang saya tanyakan, apakah roh yang ada di jasmani kita itu menyesuaikan dengan kondisi fisik kita? Contoh, apa kita bayi, rohnya juga bayi? Apa kita sudah tua renta juga tua renta kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama kemarin di tempat ini telah dijelaskan. Sebabnya nggih wonten pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi Ramadan itu bisa dibagi 3. Ini dalam hadis nggih. Ya. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi Ramadan dibagi 3, nek 30 berarti 10, 10, 10. 10 hari pertama turunnya rahmatnya Allah, kemurahan-kemurahan diberikan, kasih sayangnya Allah diberikan kepada siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, siapapun yang menegakkan amaliyah baik di bulan Ramadan. Niku rahmate Gusti Allah dipun turunke. Rahmat niku napa? Rahmat niku nggih tambahipun kesaenan-kesaenan kula panjenengan. Jadi kalau kita berpuasa 1 hari itu pahalanya tidak terkira. Ini termasuk kemurahan Allah, rahmatnya Allah. Kula dengan poso-poso kersa ngaji ngeten iki luar biasa. Mau baca Al-Qur'an, mau infak sedekah, semuanya itu dilipat gandakan. Itu karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Itu rata-rata akan diturunkan 10 hari pertama. Tapi ini tidak hilang. 10 hari kedua ditambah, rahmat masih ditambah ampunan datang. Esposone untuk 10 dino, pantes nek dosane diresi ini kimpun sae niki iso 10 dino. Maka magfirah diberikan. Rahmate tetap magfirah, dosane kula njenengan dikuras habis. Ya. Kemudian datanglah 10 hari terakhir, malam-malam ganjil terutama, ini itqum minan nar. Jadi ini kalau rahmate tasih, ampunannya juga masih, orang yang mendapatkan sampai 10 hari terakhir akan dibebaskan dari neraka mergo keutamaanipun siam Ramadan. Ngoten nggih? Lajeng ingkang nomor kalih, kita semuanya ada jasad, ada roh, jasmani, rohani. Kalau jasad seperti ini bisa bertumbuh berubah, kula mbiyen bayi, remaja, dewasa, saiki tua. Ya, tua. Jenengan nggih ngoten, berubah semuanya, jasmani. Apakah roh seperti itu? Tidak. Roh niku mboten berubah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Gusti Allah tuh niupkan langsung roh dalam diri kita. Roh tidak mengalami perubahan. Nek cilik roh dengan tua sama, roh itu suci. Ya, lah sing berubah niku napa? Jiwa. Jiwa dengan roh itu lain. Jiwa itu namanya nafs. Ya, bahasa Arabnya nafs. Jiwa. Mulane ana ilmu jiwa. Ngadepi cah cilik kudune piye niki wonten ilmune. Ngadepi panjenengan niki ada ilmunya. Lha ngadepi wong tua kaya ngadepi cah cilik bubar. Ngadepi cah cilik kaya wong tua, misale bocah kok angel kandhanane, mbok lungguh jagong sing anteng. Nek iku dituruti bocah wanteng tok malah kula njenengan susah. Ora guyu, ora guyon, ora dolanan, wanteng tok jagong ya. Bocah model ngene, bocah apa niki malah kula njenengan bingung malah nggih. Nah, maka dunia anak ada sendiri. Kata guru-guru TK, masuklah kamu ke dunia anak, ya, sehingga kita bisa gabung dengan mereka, warnai mereka untuk menjadi pribadi yang baik. Jadi ngoten, nang gambar nang, gambar kembang, gambar kambing, gambar elek, tapi guru wah ini gambar luar biasa, wah apik nang niki, wah semangat. Tapi nek kula jeneng gambar elek ngene nangis bocah niku, sesuk semua sekolah gurune ra apik ngoten niku. Terus wonten ilmu jiwa. Kalau jiwa bisa beda-beda. Jenengan kula jiwa terus berubah. Kumpul kalih tiyang sae jiwa akan menjadi bagus. Ya, kumpul dengan orang-orang buruk jiwa kita akan tersiksa. Niku mulane dikengken napa? Kula jenengan senantiasa berkumpul dengan orang baik supaya jiwa ini tercerahkan. Ngaji ini membersihkan jiwa. Ngoten nggih, dados jiwa itu berubah-ubah. Kalau roh tidak, roh mboten. Lah nek pejah
Ya, jiwa itu akan terekam di dalam niki kula njenengan ana jenenge black box dalam tubuh niki. Mboten otak, mboten hati, tapi ada di tulang ekor. Tulang ekor itu ada kecil benda, tapi benda itu merekam seluruh yang kita lakukan. Tahu ngomong saru, ngomong elek, ya, emosinya tinggi, tersimpan semua. Layaknya black box kalau ada di pesawat terbang. Dan itu dibakar pun tidak rusak. Ya. Jadi wong Bali sing ngobong jenazah niku ngotene tasih. Karena kecil tidak dikenalinya, dan itu nanti yang akan dipakai untuk membangkitkan orang per orang bangkit di hari kiamat. Itu black box-nya. Black box itu bisa dianalisa, oh ini pesawat kecelakaan sebabnya apa, pembicaraan pilot, awak penumpang itu seperti apa bisa direkam dalam black box. Nah, kita direkam di tulang ekor yang paling pol disimpan di dalamnya itu. Niku nggih, terus niku jiwa semuanya terekam niku. Mulane nek jiwane kula njenengan sae dipunustani napa? Jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, ya, karena kebenaran kebaikannya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang kamu pada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, kumpul dengan hamba-hamba Allah yang baik. Wadkhuli jannati, masuklah kamu wahai jiwa yang tenang ke dalam surga Allah. Niku nggih. Terus kula dengan duwe jiwa niki, setiap orang beda jiwanya. Karena dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, latar belakang dan segenap kemampuan lain. Nah, niku nggih. Sampun Mak Romdoni nggih. Monggo wonten belakang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon saya diberikan tambahan ilmu Pak Ustadz tentang apa yang pernah saya dengar, bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah pada saat Rasulullah masih hidup. Dan satu pendapat lagi bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun di setiap bulan Ramadan di 10 hari yang terakhir. Itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu ada dua macam, ya. Yaitu malam turunnya Al-Quran itu hanya terjadi sekali saja. Turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud menuju ke Baitul Izzah, langit dunia, itu hanya sekali. Dan itulah yang disebut Lailatul Qadar, hanya sekali. Kapan itu? Tanggal 24 bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Niku nggih. Lah nek nuzulul Quran, turunnya Al-Quran niku pertama kali Rasulullah mendapat wahyu. Kapan itu? 17 Ramadan. Dari mana wahyu ini? Dari Baitul Izzah diberikan oleh Jibril kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Itu namanya nuzulul Quran. Terus benten nek Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, hanya sekali pada saat turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit dunia atau Baitul Izzah, dikawal oleh semua malaikat, ya, dipimpin oleh malaikat Jibril. Tapi ini ya, ini kan macam pertama ya. Lailatul Qadar menurut dawuhipun Rasulullah tetap akan turun setiap tahunnya di bulan Ramadan. Itu tadi yang spesial, Al-Quran turun. Ya. Sekarang yang spesial lagi, yaitu akan turun untuk memberikan rahmat kepada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar.
Jadi ini benten pemahaman yang pertama tadi seperti itu. Yang kedua, setiap Ramadan sepertiga terakhir terutama di hari-hari ganjil, malam ganjil itulah akan turun Lailatul Qadar. Sebabnya teng Al-Qur'ane inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi menggunakan kalimat anzalnahu. Ya. Tanazzalul malaikatu. Nah, ini menunjukkan itu akan berulang. Ya, kalimat itu menunjukkan berulang. Jadi tidak hanya sekali, tapi Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah di bulan-bulan Ramadan beda dengan yang pertama tadi. Ini khairun min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Soalnya umure wong-wong zaman biyen itu suwi-suwi. Nabi Adam, Nabi Nuh, ini umure dawa-dawa. Nabi Nuh niku 1000 tahun, 950 tahun itu berdakwah. Lah kula jenengan ini umure pendek-pendek, nek ora diwenehi Lailatul Qadar kita termasuk kalah bersaing dengan orang terdahulu. Maka ada satu malam bisa mengalahkan semuanya, itulah malam Lailatul Qadar. Apakah kita mendapatkannya? Nek kula jenengan memang berusaha untuk meraihnya pasti dapat. Karena itu terjadi pada sepertiga terakhir Ramadan. Nek kula jenengan setiap malamnya beramal yang baik pasti dapat. Ya. Nah, oleh karena itu di masjid ini insya Allah nanti malam-malam ganjil jam 12 ke atas ada iktikaf di masjid ini. Ada sholat tasbih, ada sholat hajat. Ya, monggo menawi longgar dipun ikuti dereki. Ya, malam hari kita meraih Lailatul Qadar dengan upaya menghidupkan malam-malamnya dengan amalan niku wau, nggih. Terus ngoten nggih, niki ada dua macam Lailatul Qadar yang sama-sama itu dibenarkan. Yang pertama itu pun kita yakini, yang kedua ini juga menurut banyak hadis Rasul, ya, terjadinya malam Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil di sepertiga terakhir Ramadan. Kebanyakan yang disebut malam 27 dan ada sebagian kecil 29. Jadi niku nggih. Dan kalau kita terus rutin setiap ganjil melakukan pasti akan dapat. Ngoten nggih? Tasih wonten apa mboten? Tasih kalih nggih, tetep ditunggu Pak Bowo monggo. Niki jane nggih 8-10 menit soalé wau mulayan. Kalih monggo petugas untuk menyiapkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini tadi meneruskan tentang mendapatkan Lailatul Qadar ya Pak. Ya. Apakah seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bisa dirasakan pada diri kita atau ciri-cirinya seperti apa? Ya. Gitu saja Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis diterangkan Lailatul Qadar itu terjadi dengan ciri-ciri, monggo diperhatosaken nggih. Yang pertama, tidak ada hujan di malam itu. Yang kedua, angin berembus dengan lembut, ya. Tidak sampai bergoyang-goyang pepohonan dan lainnya. Malam itu hening, ya. Kemudian juga tidak ada mendung yang menghalangi di langit sehingga langit cerah. Kemudian pula pagi harinya matahari terbit tanpa ada sinar merah yang mendahulinya, langsung cerah. Ya, niku nggih. Niki entah memang itu bahasa kiasan ataupun memang seperti itu ciri. Soalnya kalau itu dipenuhi sulit. Wala iki ora ana Lailatul Qadar bendina udan. Ngoten iki nggih. Kula jenenge males. Ape Lailatul Qadar iso mendung mau udan jarene ora ana udan.
Padahal nek pas musim poso kok musim rendeng loh, wes berarti orang turun Lailatul Qadar. Ini berarti bisa diambil makna yang lain. Maknanya apa? Lailatul Qadar itu akan terjadi, kita bisa merasakan tidak ada mendung angin yang berembus kencang, itu menggambarkan jiwane panjenengan tenang, tidak kemerungsung, tidak emosional, ya. Matahari terbit tanpa ada tertutup mega yang berwarna merah, alias nopo panjenengan hatinya bersih bening, merasa dekat kepada Allah, merasa dosa-dosanya yang dimiliki ini telah mendapat ampunan. Niku diraoske saged niku. Lah nek jenengan pun ngraos kados ngoten, maka dibacalah doanya. Soalnya Siti Aisyah ini ngeten, wahai Rasul, jika aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Mun wingi diaturke nggih, bacaane napa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, nek awake dhewe. Nek salat bareng-bareng nika dipimpin Pak Bilal nggih, fa'fu anna. Lah niku dipun waos. Ya. Ana sing riwayat kedua dipun tambahi afun karim, ya. Allahumma innaka afun karim. Ya, ada karimnya nek wau mboten. Nek cara Jawa afun karim yo apem garing. Apem garing niku nek cara nggen kula, mulai malam selikuran sak menginggil niku ngadake selamatan. Jajane apem garing niku karo napa pisangnya dibungkus nganggo tisu ngeten nika. Lah niku nggih niku lambang niku apem garing niku cara afuwung karim niku. Niku nggih dados niku ingkang dipun waos. Dados kula jenengan ngrasake nek sepanjang puasa kula jenengan mboten nonton perubahan. Aku poso kok padha karo wingi. Jiwa saya tidak menjadi lebih jernih. Tidak ada perubahan, berarti tidak mendapat Lailatul Qadar. Lah niki monggo diupayake. Ya, niku mangke malam-malam ganjil di masjid ini akan diadakan seperti kebiasaan yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Nggih. Sampun nggih Bu Katri nggih. Engkang salajengipun nggih monggo. Pak, tadi tentang perjanjian, mengingkari janji harus ditepati. Kalau tidak ditepati adalah hutang. Nggih. Bagaimana kalau misalkan kita berjanji kepada seseorang dan kita lupa? Terus yang kedua, sebagai pedagang, apakah benar tidak boleh mengatakan harga kulaan? Gitu aja. Oh, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seseorang berjanji tapi janjinya lupa, ya? Ini maka dianjurkan kula jenengan menawi wonten janji-janji yang memang hal yang bagus, sebaiknya punya catatan. Para bapak ibu teng daleme panjenengan, saya ini wonten catatan untuk keluarga, ya. Mulai nikah tahun piro ditulis, mulai dua anak siji tulis tanggal tahunnya, kejadian penting tulis, utang nih PKK tulis, hutang uang PKK, kanggo bodo tulis, ya. Jenengan pernah janji apa tulis, sehingga tulisan-tulisan ini sebagai pedoman supaya kita tidak lupa tentang hal-hal yang berkaitan kepada hak orang lain. Lah nek boten ditulis, ya resiko lali. Nek lali, pancen lali dinapake malih. Niku terbebas dari hukum. Terbebas dari hukum itu anak kecil, terbebas hukum sampai dia dewasa. Orang yang lupa bebas hukum sampai dia ingat. Orang yang mabuk sama bebas hukum kecuali dia sudah sadar. Orang yang tertidur juga bebas hukum kecuali sudah sadar bangun. Wong turu niku misalnya ngomyang sing elek-elek, melindur Pak nih, melindur elek-elek ucapane mboten dosa lho, di luar kesadaran. Orang yang gila, ya,
Napa istilahnya Pak Bowo saniki ODGJ nggih. Winginane wonten teng mriki nggih. Salat madhep ngidul. Kula ya wedi salat niku madhep ngidul wong. Niku ada orang gila seperti itu, ora dosa niku malahan wong gila niku. Lah nek lupa nggih ngoten wong jenenge lali kok. Dosane kondi wong lali. Ya, tapi nek kula jenengan mboten nulis sembarangan ini kok dianggap ceroboh karena hal-hal penting tidak dituliskan. Mulane kula dengan perlu niku nggih, punyalah buku keluarga, mungkin janji-janji, hutang-hutang, hal-hal khusus dicatat di situ. Lah besok putrane jenengan nek maca, ngeri, Bu mbiyen utange terus-terusan, nggo biaya aku sekolah, nek ngono lah akhirnya kan memberi pelajaran baik. Nomor kalih terakhir mawon niki nggih. Apa mau Pak? Oh nggih. Apakah pedagang tidak boleh menyebutkan harga kulaan? Boleh. Rasulullah dagang paling laris dan paling jujur zaman biyen. Rasulullah kesam berdagang itu ngeten. Kain ini saya beli harganya sekian. Disebut. Ya, silakan kamu mau memberi keuntungan berapa. Lho niku wong niku tambah percaya ngoten niku. Sehingga dagangan Rasul habisnya cepat dibandingkan yang lain. Ora nawarke. Itu cara dagang Rasul boleh. Jenengan menyebut kalau itu diperlukan, ana wong tuku kok takon. Niki barangane jenengan iki dagangan iki asline kulaane pinten, nek pengen ngerti diberitahukan. Kemudian dijual harga sekian. Lah kok akeh batine, lah payune suwene ra karuan. Cowek niku memang murah kulake. Ya, 15.000 ning gone Klaten kono 15.000. Didol suwidak lho batine bolak-balik lho. Sing tuku ni 3 tahun urung karuan payu siji. Niku coweke duwe kan 3 tahun saya utuh. Lah ngoten iki mboten masalah, mboten masalah. Ya. Jadi untuk menyebut napa niku wau kulaane mboten napa-napa, tapi nek jenengan bohong inilah yang dilarang. Kulaane 15.000 bilangnya demi Allah kulaane iki 50.000 tak dol swidak wis mepet. Ana demi Allah iki jelas dilarang yang seperti itu. Jadi mboten napa-napa kalau memang orang itu menginginkan untuk mengetahui informasi kulaan. Tapi nek ora pengen ngerti ya ora perlu sampai iki barang iki kulaane semen iku ora kurang gawean niku nggih. Engko soalé niku napa nek rentang keuntungan tinggi pembeli itu akan protes akhirnya. Wah, akeh men badimu ya. Ngoten niku. Mulane nek mboten penting ya mboten usah disebut. Tapi tidak ada larangan untuk menyebut kulaan bahkan Rasul melakukannya. Kadosipun cekap niki nggih. Selajeng ingkang terakhir menika wonten penyuwunan barokah suratul Fatihah kagem Ibu Jamilah ingkang sakmenika ngaturi duka napa kula dereng ngertos pun disiapke sebagai pemberian saja. Niki piyantunipun mboten wonten mriki nggih. Teng pundi niku Bu Jamilah niku pokoke luar Kaliwungu. Ya, mari kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan rizki yang barokah, ibadah yang istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mekaten monggo sareng-sareng kita waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah
Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.